Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas soal latihan kalian yang terakhir, yaitu tentang barisan geometri UN sama SN ya. Menentukan suku ke N dan menentukan jumlah N suku pertama dari suatu barisan geometri. Oke, di sini soal latihan kalian itu 1 2 3 4 5, ada 5 soal. Jadi, oh iya, ada koreksi sedikit di nomor 4 ini ya. Jika hal tersebut berlangsung terus, berapa banyak orang yang sudah menerima link tersebut pada pukul 19.00. Gini, soalnya ditambahin ini. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Untuk nomor 1 diketahui, kita tulis dulu aja di sini langsung aja ya. Diketahui nomor 1. Diketahui suku kedua dan suku kelima, berarti U2 dan U5-nya diketahui. Berturut-turut adalah 6 dan 162. Yang ditanyakan di sini adalah suku ketujuhnya, berarti U7-nya sama dengan berapa. Gini ya. Ingat pembahasan kita sebelumnya, itu tentang mencari suku ke N dari barisan geometri, tapi tanpa diketahui U1-nya. Jadi kita gunakan cara itu, karena di sini yang diketahuinya adalah U2 dan U5. Jadi kita manfaatkan kedua suku ini dengan cara U5 sama dengan U2 dikali R pangkat 5 dikurang 2. Yang ini karena geometri ya, karena geometri kita pakai R yang ini. 5 sama 2-nya datang dari sini. Oke, berikutnya U5-nya diketahui itu 162 sama dengan U2-nya itu sama dengan 6, R-nya pangkat 3. Kita cari R-nya dulu sebelum menentukan U7-nya. Lalu si 6-nya ini kita pindah ruaskan ke sana, jadi kita punya 162 per 6. Karena di sini kali ya, pindah ke sana jadi bagi R pangkat 3, lalu kita bagikan 162 dengan 6. Hasilnya adalah 27 kalau dihitung. 27 sama dengan R pangkat 3. Seperti kita ketahui, 27 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya. 3 kali 3 ini 9, 9 kali 3, 27, jadi pas ya. Maka 27-nya, karena 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali, jadi ini 3 pangkat 3 gitu ya. Jadi kita rubah 27 sini dengan 3 pangkat 3. Maka di sini kita punya 3 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Jadi pangkatnya udah sama nih. Sama-sama 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Karena yang ditanyakan adalah U7 dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama dengan yang ini nih. Maka kita langsung pakai U7 sama dengan pakai U5 aja ya, yang dekat ya. Berarti di sini U5 kali R pangkat 7 dikurangi 5. 7 sama 5-nya datang dari sini. Ya. U7-nya ditanyakan, U5-nya diketahui yaitu 162. 162 kali R-nya datang dari sini, 3. Berarti di sini 3, 7 dikurangi 5 itu 2. Maka kita punya 162 kali 3 pangkat 2 itu 9 ya. Jadi kita hitung aja 162 kali 9, 18, 54, 55, tarik 5, 4. Jadi U7-nya adalah 1458. Ini untuk U7-nya. Berikutnya, nomor 2. Pak Budi akan membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Anaknya ada 5. Oke. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran 2000-an. Oke, banyak uang yang dibagikan ke tiap-tiap anak membentuk barisan geometri. Jika 2 anak terakhir, oke, misalkan anaknya itu adalah 1 sampai 5 ya. Jadi banyaknya uangnya itu adalah U1, U2, U3, U4 sama U5. 2 anak yang terakhir dapat 8 sama 4 lembar. Berarti 2 anak yang terakhir berarti yang ini ya. U4 sama U5-nya. Jadi dari sini diketahui U4 sama dengan 8, U5 sama dengan 4. Gini. Lalu yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah jumlah uang yang dibagikan Pak Budi. Jumlah uang berarti uang yang diterima uang yang diterima U1, U2, U3, U4, U5 semuanya ditambahin. Itu artinya kita akan mencari S5-nya karena jumlah ya. Nah, pertama untuk mencari S5 itu kita butuh apa? Rumus SN itu seperti kita ketahui itu rumusnya A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Gini ya. Artinya kita harus punya A-nya, kita juga harus punya
R-nya. Dari mana kita bisa manfaatkan itu? Kita bisa manfaatkan dari yang diketahuinya. Di sini diketahuinya U4 sama dengan 8, U5-nya sama dengan 4. Seperti kita ketahui, R itu sama dengan rasio atau hasil bagi dari dua suku yang bersebelahan. Di sini U4 sama U5 udah bersebelahan. Nah, langsung aja dipakai. Berarti kita bisa cari R itu sama dengan U5 dibagi U4, gitu ya. Seperti U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, dan U5 bagi U4. Maka R-nya langsung aja kita dapat dari sini. U5-nya itu 4, U4-nya 8. Kalau kita perkecil, kita bagi 4 kedua-duanya, ini jadinya 1/2, gitu ya. Jadi rasionya adalah setengah. A-nya berapa? Kita cari dulu, pakai rumus UN. Pakai yang mana? Pakai yang U4 deh. U4 kalau kita rumuskan sama dengan A kali R pangkat 4 min 1. Ini rumus UN kan ya. Jadi U4-nya diketahui sama dengan 8, A-nya belum diketahui, R-nya itu setengah pangkat 3. Oke. Nah, seperti contoh kemarin ya. Berarti A di sini satunya dipangkatkan 3 dibagi 2-nya juga dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi di sini 8 sama dengan A kali 1, nggak ngaruh ya, A/8. 8 pindah ke sana, jadinya kita punya 8, sini aja deh. Jadi 8 kali 8 sama dengan A, maka A-nya sama dengan 64. Sampai sini A-nya udah ada, R-nya juga udah ada, ini sama dengan R. Berarti kita bisa masuk ke rumus ini ya, langsung ke rumus SN, maka di sini S5 sama dengan 64 dalam kurung R-nya itu setengah dipangkatkan berapa? N-nya itu 5 dikurangi 1 lalu dibagi dengan setengah dikurangi 1. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Ini tambahin batasnya. Jadi kita punya S5-nya sama dengan 64 dalam kurung 1. Berarti di sini 1 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 1/2 dikurangi 1. Gini, 1/2 kurangi 1-nya kita samakan penyebut aja langsung ya. Jadi 1/2 karena di sini per 2 berarti kita tulis satunya itu 2/2. 2 dibagi 2 1 kan ya, jadi boleh kayak gitu. Lanjut, S5 sama dengan 64 dalam kurung 1 pangkat 5 itu 1/2 pangkat 5 itu kalau dihitung nantinya dapatnya 32. 32 kurangi 1 per, ini udah sama nih penyebutnya, berarti 1 dikurangi 2 itu negatif 1/2. Gini ya. Lalu kita lanjutkan lagi di sini 64 dalam kurung di sininya berarti 1/32. Ini 1 juga sama kita rubah karena penyebutnya di sini 32, jadi kita bikin per 32 ya. 32/32. Yang ini jadinya negatif 1/2. Dah, kita lanjutkan lagi. Sama dengan 64 dalam kurung, ini jadinya negatif 31/32 ya, gini. Per negatif 1/2. Per negatif 1/2. Oke. Karena di sini udah kali nih, bukan dikurang ya, dikali. Berarti negatif sama negatifnya boleh kita coret. Kita cancel negatif sama negatifnya. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan di sini? Di sini jadi 64 kali 31/32 dibagi 1/2. 64 dibagi 32 itu sama dengan 2. Lalu ketika dibagi pecahan maka jadi naik ya. Jadi naik dan dikali terus dibalik ininya. Jadi 2 kali 31 dikalikan 2/1. Gitu. 2/1-nya datang dari sini ya. Dari 1/2 dikalikan. Jadi 31 kali 4 itu berarti sama dengan 31 kali 4 berarti 124. Artinya paman membagikan 124 lembar uang. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan dalam rupiah. Berarti satu lembarnya itu kan 2000. Berarti banyak uang. Banyak uang dalam rupiah sama dengan 124 kalikan 2000. Karena 2000-an ya kalau nggak salah. 2000-an betul.
Berarti 124 kali 2 itu sama dengan 248. Artinya banyak uang, oh ini 2000 aja deh gini. Jadi 248.000. Jadi banyak uang yang dibagikan oleh paman adalah 248.000. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Ini nomor 1 kita kurungin. Nomor 2 juga kita kurungin. Segini. Lalu nomor 3 di sini. Jumlah penduduk kota Namek meningkat 2 kalinya setiap 8 tahun. Berarti diketahui di sini meningkat 2 kali. Berarti rasionya sama dengan 2. Rasio ya. Kali 2 kali 2 kali 2. Jika jumlah penduduk kota Namek saat ini, berarti A-nya kita anggap A sama dengan 3 juta jiwa. 3 juta jiwa, maka 40 tahun lagi jumlah penduduk kota Namek menjadi berapa? Nah, ini yang ditanyakan nih. 40 bagi 8 sama dengan 5 atau gimana? Kita lihat dulu, ditanyakan penduduk 40 tahun lagi. 40 tahun lagi sama dengan berapa? Oke, kita lihat dulu di sini. Misalkan kita punya A. Ini A ini sekarang. Lalu berikutnya itu 8 tahun. Berikutnya lagi nambah 8 tahun, gitu kan ya? Berikutnya lagi nambah 8 tahun lagi. Ini udah 8 kali 3. Nah, ketika 8-nya dikali atau gimana ya? Iya, kali 8 tahun, 8 tahun lagi, 8 tahun lagi. Lalu di sini U5-nya ini 8 tahun. Kemudian U6-nya 8 tahun. Artinya sudah bertambah 8 tahun. Tambah 8 16, tambah 8 lagi 24, tambah 8 lagi 3 2, tambah 8 lagi 40. Artinya yang ditanyakan adalah U6. Berarti ini sama dengan U6 yang ditanyakan ya. Jadi ketika yang ditanyakannya 40 tahun yang akan datang dan meningkat 2 kali setiap 8 tahun, artinya 40-nya bagi 8 dulu, lalu ditambahkan 1 hasilnya, biar jadi U6. Gini, oh ya 6-nya harus kecil huruf angkanya, indeks. Gini. Jadi jawabannya U6, karena tanyakannya U6 sama dengan A kali R pangkat sininya 6 kurangi 1. Maka di sini A-nya diketahui 3 dalam juta ya. Misalkan R-nya itu 2 kalinya, lalu di sini 6 kurangi 1 5. Jadi kita bisa tulis 3 kali 2 pangkat 5 itu 32. Jadi kalau dikalikan 3 sama 32 itu sama dengan 96 juta jiwa. Jadi 40 tahun yang akan datang penduduk di kota Namek adalah 96 juta jiwa. Seperti itu. Berikutnya kotakin dulu ya. Ini lanjutan nomor 2. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini diketahui pada pukul 13.00 seorang membagi link. Oh ya, kalian menonton YouTube, kemudian kalian mengirimkan link tersebut kepada 5 orang yang berbeda. Oke, kita bikin analoginya dulu. Di sini jam 13.00 ada 5 orang yang kalian bagikan linknya. Kemudian jam 14.00 setiap 5 orang ini membagikan lagi ke 5 orang lainnya. Berarti kalau dihitung misalkan dari 1 orang aja jadi dapat 5 ya. Sini dia ngebagiin ke 5 orang. Berarti kalau 5 orang ngebagiinnya ke dikaliin. Jadi 5 orang ini membagikan ke 25 orang. Artinya sudah ada 25 orang yang menonton. Kemudian jam 15.00 ini dari 5 orang ini ngebagiin lagi ke 5 orang. Setiap 5 orang di sini membagikan ke 5 orang lainnya. Artinya sudah ada 125 orang. Atau dengan kata lain dari sini ke sini dikalikan 5, sini ke sini kalikan 5. Gitu ya. Ketika suatu bilangan berpola dan polanya itu dikalikan dengan bilangan yang sama, maka ini termasuk ke barisan geometri ya. Jadi di sini bisa kita nyatakan 5 di sini sebagai A. Ini A-nya, lalu ini U2-nya, ini U3 dan seterusnya. Berarti kali 5 ini bertindak sebagai rasionya. Jadi nomor 4 ini diketahui A-nya itu sama dengan 5, lalu rasionya sama dengan 5 juga.
yang ditanyakan pada pukul 19.00. Ini mirip dengan si yang ini nih, apa namanya, yang penduduk tadi. Coba kita cek. Ketika A-nya di sini jam 13.00, yang ditanya adalah 19.00. Sebenarnya kita bisa hitung langsung dikurangin ya, tapi nanti khawatir hasilnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau dilihat jamnya ini 19.00 dikurang 13.00, artinya sudah berjalan sebanyak 6 jam. Tapi kalau kita lihat misalkan dari 15 itu ke 16.00, ada 17.00, 18.00, 19.00. Jadi kalau kita lihat di sini U berapa sih 19.00 itu? U6 atau U7? Jadi kalau dilihat U1, U2, U3, yang ini U4, ini U5, U6, U7. Jadi ketika berkaitan dengan waktu, biasanya kita nggak bisa langsung kurangin gitu aja atau bagi gitu aja. Tapi nanti di akhirnya kita tambahkan dengan angka 1. Jadi misal di sini nih, kan ini jam terakhirnya yang ditanyakan ya jam 19.00. Awalnya itu adalah jam 13.00. Artinya untuk mendapatkan U-nya itu yang keberapa, kita hitung 19.00 dikurang 13.00. Artinya ini 6 jam kan ya. 6 yang didapatnya, tapi sebenarnya hasilnya adalah U7, jadi ditambahkan dengan 1 buat dapat ini. Jadi U7 yang ditanyakan ya. Maka di sini ditanyakan sama dengan U7-nya sama dengan berapa. Oke, kita lanjut. Setelah diketahui A-nya berapa, R-nya berapa, maka kita langsung bisa jawab U7 sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Gini ya, atau N-nya udah diketahui 7. Ngapain pakai N? Langsung aja 7 kurang 1 gini. Oke. Jadinya A-nya itu 5, R-nya itu 5, pangkat 7 kurangi 1 berarti 5 pangkat 6. Gini. Nah, sekarang 5 kali 5 pangkat 6. 5 kali 5 pangkat 6 berarti 5 kali, sebentar, berarti 5-nya udah dihitung sebanyak 7 kali ya kalinya. Jadi yang ini 5 pangkat 6 itu kalau dihitung pakai kalkulator itu hasilnya 15.625. Besar ya. Dan kita kalikan lagi dengan 5, hasilnya adalah 78.125. Jadi pada pukul 19.00 sudah terdapat 78.125 orang yang menerima link tersebut. Seperti itu. Oke, soal terakhir latihan kita yang ini nomor 5. Nah, ini diketahui suatu jenis bakteri membelah diri menjadi 2. Ketika membelah diri menjadi 2 artinya rasionya yang 2 ya, setiap 15 menit dan mati seperempatnya setiap 1 jam. Jika mula-mula terdapat 30 bakteri, maka banyak bakteri setelah 2,5 jam adalah berapa? Oke. Kita lihat dulu di sini. A-nya itu sama dengan 30 bakteri. Hanya 30 aja deh ya, nggak usah pakai bakteri ya. Hanya 30. Lalu R-nya itu sama dengan 2 setiap 15 menit. Gini. Nah, sekarang kalau kita mau lihat cara kerjanya gimana, misalkan kita punya bakterinya itu, oh ya, yang ditanyakan tuh setelah 2,5 jam ya, setelah 2,5 jam ada berapa bakterinya. Oke, misalkan kita pertamanya punya 30 bakteri, lalu setelah 15 menit itu membelah diri menjadi 2, artinya dikalikan 2 ya. Ketika dikalikan 2 maka di sini ada 60. 15 menit kemudian itu dia menjadi 120. 15 menit kemudian lagi dia menjadi berapa nih? 240. Lalu 15 menit kemudiannya lagi, biar genap jadi 1 jam, itu jadi 480 bakteri. Gini. Setiap 15 menit dia membelah diri menjadi 2. Kenapa sih sampai 1 jam? Karena di sini ada ketentuan. Nih, mati seperempatnya setiap 1 jam. Berarti kita hitung dulu 1 jamnya ada berapa.
Jadi setelah 1 jam ternyata ada 480 bakteri di sana. Tapi setelah 1 jam itu ternyata mati seperempatnya. Artinya kita kurangin si 480 ini dikurangin dengan seperempatnya. Jadi kalau kita hitung 480 seperempatnya kalikan 1/4, ini dibagi 4 ya gini. Jadi di sini ada 120 bagi 4. Oh ya, udah dibagi ya. Jadi di sini yang mati adalah 120. Maka start lagi di sini ini 1 jam. 1 jam nih. Udah 1 jam. Jadi di sini setelah 1 jam jadi 480 dikurang 120 itu ada 360 ya. Jadi di sini setelah 1 jam ada 360. Setelah 1 jam ada 360. Nah, berikutnya 360 ini juga akan membelah diri lagi dalam waktu 15 menit. 15 menit dia membelah diri jadi 2 berarti 720. Lalu di sini 15 menit kemudian jadi 1440. Kemudian membelah diri lagi jadi 2880. Membelah diri lagi jadi, nah ini berapa nih, 5760 ya, gini 15 menit ini setiap ininya 15 menit gini. Berarti ini perjalanannya sudah 2 jam. Nah ini 1 jam ya, udah 2 jam lah gini. Nah udah 1 jam lagi ternyata mati lagi seperempatnya. Berarti kita hitung lagi yang matinya ada berapa, 5760 kalikan 1/4-nya bagi 4 berarti dia dapat 1440 ya. Berarti 1440 yang mati. Jadi sisanya adalah 5760 dikurangi 1440. Kurangkan berarti dapat 4320. 4320 itu mulai di sini lagi. Agak repot ya ngitungnya. Berarti udah 2 jam, tinggal tambah setengah jam lagi. Berarti 15 menit. Udah, stop di sini ada berapa? Ini hasilnya. Berarti 4320 kita kalikan 2 lagi. Berarti di sini 8640. 8640 kemudian kalikan 2 jadinya 17.280. Jadi setelah ini kan 1 jam, 2 jam, ini setengah jam. Jadi setelah 2,5 jam atau 2,5 jam terdapat 17.280 bakteri yang ada di sana. Oke, sampai sana aja untuk pembahasan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.